kami alami dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang berkarya dalam acara kami malam hari ini. Kami memerlukan Engkau Roh Kudus untuk menjamah setiap kami, baik yang ada di rumah kami masing-masing. Meskipun kami ibadah melalui Zoom, tapi kami percaya kuasa-Mu akan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua ada di dalam sukacita sorga malam hari ini. Kalau Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, malam hari ini sebenarnya bukan saya yang menyampaikan firman Tuhan, saya Pak Erik. Tapi itu tidak menjadi sebuah kendala bagi kita. Tidak perlu saya perkenalkan diri lagi ya, karena ini udah kedua kalinya saya sharing firman Tuhan di ruang Zoom kepada Bapak Ibu. Hormat juga buat Pak Ferry Uli, Tuhan memberkati Pak Pendeta Denny Limbu, Tuhan memberkati, dan kepada Pak Ketua juga, selamat malam. Kepada Pak Jakaria juga, selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kepada kita semua, kiranya Tuhan memberkati. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang ada di poster kita atau yang ada di yang sudah dibagikan adalah Filipi 3 ayat 14. Kita bisa membacakannya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dan berlarilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah tetaplah kita di dalam panggilan surgawi Allah. Panggilan surgawi itu adalah panggilan yang paling mulia bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tidak ada panggilan yang lebih indah atau tidak ada suara yang lebih indah selain daripada suara Tuhan. Ini kalau kita meneladani atau melihat keseluruhan ayat ini adalah kesaksian Paulus, Rasul Paulus, di mana dia membuat sebuah kesaksian hidup bahwa dia juga dulu orang yang jahat. Nah, kita belajar pada malam hari ini bagaimana kehidupan dan panggilan Paulus. Paulus dipanggil bukan dalam keadaan baik, tetapi Paulus dipanggil dalam keadaan di mana dia mau menganiaya orang-orang yang percaya, di mana dia mau membunuh orang-orang yang percaya. Nah, Paulus ini kalau kita bisa ibaratkan sekarang, dia adalah seorang nabi yang begitu kejam. Dia adalah seorang yang mencari orang yang percaya kepada Tuhan. Paulus, tetapi dia bersaksi di dalam Filipi pasal 3 ini, dia berkata, dan berlari kepada tujuan. Nah, pengikutan kita dengan Tuhan harus perlu dengan tujuan. Kita harus punya tujuan. Tujuan apa kita ikut Tuhan? Apakah tujuannya itu kaya kah? Apakah tujuan kita ikut Tuhan supaya kita tenar, supaya kita bisa dilihat orang, supaya kita dan segala macam hal, banyak hal. Tetapi saya yakin dan percaya, tujuan kita dipanggil Tuhan adalah untuk memuliakan namanya. Untuk menjadi segambar dan serupa kepada Dia. Itulah tujuan kita dipanggil oleh Tuhan. Karena Alkitab bilang kalau kita melihat di dalam Yohanes 15, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini menurut saya sebuah perkataan yang luar biasa, di mana kita tidak mampu memilih Allah, tetapi Allah lah yang mampu mencari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Di mana Rasul Paulus, dia mengalami bahwa bukan dia yang memilih Yesus itu. Bukan karena kekuatannya dia bisa pilih Yesus. Tetapi karena Yesus sendiri yang mau memilihnya. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang ada di dalam ruang Zoom ini, saya yakin dan percaya, bukan secara kebetulan kita ada di dalam ruang Zoom ini. Bukan secara kebetulan kita bisa bersama-sama malam hari ini memuji Tuhan melalui virtual. Tetapi itu semua karena Tuhan. Gitu. Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang mencari kita. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada di dalam dosa, Tuhan sudah dahulu mencintai saudara dan saya. Bahkan kalau kita melihat kitab Roma, di dalam ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati terlebih dahulu bagi kita. Nah, Bapak, Ibu, kalau kita melihat kesaksiannya Paulus ini, atau yang menjadi topik kita malam hari ini, maka kita bisa belajar beberapa hal. Kita coba melihat di ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu.
Kalau kita benar-benar ada di dalam panggilan Tuhan, maka yang pertama kita melihat ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Kalau kita mengejar panggilan surgawi, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam hidup adalah harus menjadi serupa dengan Kristus. Kita coba lihat ayat yang ke-10. Dalam penderitaannya dan di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Nah, begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengejar panggilan surgawi, maka kita mempunyai fokus hidup, yaitu harus menjadi serupa dengan Dia. Dia siapa? Dengan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengikut Tuhan, kita perlu keserupaan dengan Tuhan. Kita perlu memiliki karakternya Tuhan. Kita perlu memiliki karakternya Allah, sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Jangan-jangan kita semakin hari bukan semakin serupa dengan Tuhan, tetapi semakin kita mendukakan hati Tuhan. Jangan-jangan kita setiap hari bukan semakin serupa dengan gambarnya Allah, tetapi kita semakin hari semakin jahat di mata Tuhan. Kita semakin hari semakin menyeleweng di mata Tuhan. Tapi Paulus bilang, yang dikehendakinya adalah mengenal Tuhan. Tidak ada hal lain yang disampaikan oleh Paulus dengan, oh aku mau, kalau aku ikut Yesus itu aku harus hidup ini, harus hidup dan segala macam. Kalau kita melihat Korintus, kalau kita membaca Korintus Bapak Ibu, penderitaannya Paulus itu sangat-sangat luar biasa. Yang dialami oleh Paulus itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa dia berani mengalami hal-hal yang sukar dalam hidup? Kenapa dia berani mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup? Karena dia mempunyai tujuan, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi tujuan iman kita itu harus menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada tujuan iman selain dari berpusat kepada keserupaan dengan Kristus. Amin. Jadi saya yakin dan percaya kita yang ada di ruang Zoom ini, ketika kita mau hidup di dalam panggilan Allah, maka kita harus fokus kepada apa? Kita harus serupa dengan junjungan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak ada tawar-menawarnya. Itu tidak ada lagi kita berkata, enggak mungkin aku bisa serupa dengan Tuhan. Ya benar, kita masih memang manusia yang masih hidup di dalam daging. Tetapi hari demi hari, kita harus menundukkan diri di dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga kita semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Yang dikehendaki Paulus itu Bapak Ibu. Dia mau menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya. Apa yang perlu kita matikan dalam hidup ini? Kita perlu matikan kesombongan kita. Kita perlu matikan keegoisan kita yang tidak berpusat kepada Kristus. Hal-hal yang tidak berpusat kepada Kristus terkadang menjadi kendala kita dalam mengalami keserupaan dengan Kristus. Amin. Mungkin hal apa yang menjadi masalah kita hari-hari ini Bapak Ibu, sehingga kita menduakan Tuhan, sehingga kita melupakan Tuhan dalam hidup ini. Tetapi Paulus bilang, ketika kita mau fokus, ketika kita mau mengejar panggilan ilahi, ketika kita mau mengejar panggilan surgawi, dia mempunyai berlari-lari. Orang yang berlari itu pasti capek Bapak Ibu. Orang yang berlari itu pasti berjuang. Orang yang berlari itu pasti mengalami kehausan. Orang yang berlari itu pasti membutuhkan tenaga. Yang kita butuhkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus mengalami keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, yang perlu kita pelajari dari Paulus dalam kesaksiannya adalah ketika kita mau berlari mengejar panggilan surgawi, yaitu yang kedua. Ayat 12 berkata begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengerjakan kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Yang pertama, selain kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus mengerjakannya. Apa yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu? Itu yang kedua, dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Yang harus kita kerjakan adalah bagaimana kita mengimplementasikan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mengimplementasikan bahwa kita itu sudah hidup di dalam Yesus Kristus.
Bagaimana orang bisa melihat Yesus Kristus dalam hidup kita? Kita sendiri masih belum bisa mencerminkan karakter Kristus. Bagaimana orang bisa melihat Yesus Kristus dalam hidup kita? Kita malas-malasan dalam pelayanan. Bagaimana kita bisa dilihat orang bahwa di dalam kita ada Yesus Kristus? Kita masih tidak mau mengerjakan hal-hal yang berpusatkan kepada Kristus. Yang kita kerjakan adalah hal-hal yang sifatnya sementara. Yang kita kejar adalah hal-hal yang sifatnya pudar. Hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu yang kita kerjakan setiap hari. Paulus saja mengaku begini Bapak Ibu. Terkadang kita jangan terlalu sombong menjadi orang Kristen. Paulus yang sedemikian rupa penderitaannya kalau kita melihat. Dia di dalam penjara. Dia tidak makan, tidak minum, dan segala macam. Tetapi Paulus berani berkata begini. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih Tuhan? Ketelanjangankah? Kelaparankah? Sakit penyakitkah? Paulus bilang tidak. Semua itu tidak bisa memisahkanku dari Tuhan. Kenapa Paulus mengambil sebuah sikap hidup yang begitu menurut kita fatal banget nih Paulus ini. Kayaknya Paulus ini gila kali ya. Kayaknya Paulus ini rada-rada error ya. Di dalam kesusahan masa dia bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena dia mau mengerjakan hal-hal yang menuju surgawi, bukan hal-hal yang menuju kebinasaan. Bapak Ibu, Paulus dia bilang, melainkan aku mengerjakannya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kita semua ini dulu mungkin ya kita dipanggil dari latar belakang yang berbeda-beda. Kita mempunyai masa lalu yang berbeda-beda. Tetapi Paulus bilang, yang menangkap saudara dan saya adalah Kristus. Maka ketika Kristus menangkap saudara dan saya, kita harus mengerjakan hal-hal yang berpusatkan kepada kerajaan sorga. Amin. Bukan kepada kerajaan dunia ini. Tetapi kita harus mempusatkan diri kepada hal-hal kerajaan sorga. Supaya iman kita semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin hari semakin giat di dalam Tuhan. Bukan semakin hari semakin kendor. Kalau dulu kita pertama dipanggil oleh Tuhan, kita baca Alkitab 10 pasal per hari. Tetapi lama-kelamaan kita tinggal membaca 1 ayat setiap hari. Perlu kita mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah mengerjakan hal-hal yang baik? Kalau dulu kita, apa bedanya kita dulu contoh, kalau kita disakiti orang, kita masih banyak hal yang kita lakukan. Tetapi mari kita membedakan diri bahwa kita sudah bukan lagi milik dunia ini, tetapi kita adalah milik Kristus. Dunia ini adalah tempat kita untuk mewujudkan kasih Kristus bagi sesama kita. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, ketika kita mau berlari dan dalam tujuan surgawi. Kita mencoba melihat ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Nah, ini yang dilakukan oleh Paulus. Ketika dia berpusat kepada panggilan surgawi, maka yang dilakukan oleh Paulus adalah yang pertama tadi, dia mau hidup serupa dengan Kristus. Yang kedua, dia mengerjakan hal-hal yang berpusat kepada Kristus. Dan yang ketiga, yang Paulus lakukan adalah di ayat yang ke-13. Dia melakukan, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Itu Bapak Ibu. Dia melupakan apa yang ada di belakang. Ketika saudara dan saya berfokus kepada panggilan surgawi, kita harus berani melupakan apa yang kita anggap keuntungan dahulu. Contoh, apa yang kita anggap keuntungan dahulu? Kita anggap keuntungan adalah ketika kita hidup di dalam dunia gelap, contohnya. Kita hidup di dalam dunia perdukunan, contohnya. Kita hidup dalam dunia yang najis mungkin. Nah, Paulus berkata, inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Apa yang sudah pernah terjadi di masa laluku, tidak akan kuingat lagi karena saya sudah ada di dalam panggilan surgawi. Seberapa banyak kita anak-anak Tuhan terjebak dalam masa lalu. Seberapa banyak kita anak-anak Tuhan terjebak di dalam masa lalu kita. Tapi Paulus bilang, itu yang dilakukan adalah
Dia melupakan apa yang di belakangnya. Kita coba beralih ke ayat 7. Kalau kita melihat apa yang ada. Paulus ini dia mengakui bahwa masa lalunya itu masa lalu yang apa? Yang suram sekali. Dia berkata sampai dia berkata di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 Bapak Ibu, Filipi 3 ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, jadi ketika kita berlari kepada panggilan surgawi Tuhan, maka yang kita lakukan selain dari tadi serupa dengan Kristus, kita mengerjakan hal-hal yang berpusat kepada panggilan surgawi, dan yang ketiga, kita harus berani melupakan masa lalu kita. Tidak usah lagi kita berkutik dengan masa lalu kita. Yang dulu kita anggap itu keuntungan, yang dulu contoh kita suka menipu dulu, suka ini segala macam, yang kita anggap itu keuntungan bagi kita, kita hebat, kita pikir, weh, saya lebih hebat dari yang lain, saya bisa lakukan ini. Contoh yang dilakukan oleh Paulus, dia membunuh orang Kristen, tetapi ketika dia mengalami kasih Kristus, dia berkata, dia melupakan dan menganggap semuanya hanya sampah Bapak Ibu. Dia mau di ayat yang ke-8 dia begini, malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi ketika kita belajar melupakan masa lalu, kita melupakan hal-hal yang menurut kita hebat di masa lalu kita mengarahkan panggilan kepada surgawi, maka saya dan percaya kita menjadi warga kerajaan surga. Kita akan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Paulus semakin hari dia semakin bertumbuh ke arah Kristus, bukan semakin hari semakin kendor, tidak, tetapi dia semakin hari semakin berpusatkan kepada Yesus Kristus. Hendaknya hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak muda, sebagai Bapak Ibu atau saudara yang ikut Zoom malam ini, kita harus berani melupakan masa lalu kita, Bapak. Gak usah lagi ingat-ingatlah dulu aku pernah disakiti ini, sudah pernah dihianati ini, sudah pernah diputuskan yang muda-muda. Udahlah, buanglah semuanya itu. Karena Kristus itu, pengenalan dengan Kristus jauh lebih mulia daripada apa yang ada di bumi ini. Pengenalan kita dengan Tuhan pasti akan membawa kita ke dalam sebuah kehidupan yang kekal. Tapi pengenalan kita di masa yang lalu itu adalah membawa kita ke dalam jurang yang paling dalam sehingga memisahkan kita dengan Kristus. Buanglah jurang itu karena Kristus sudah memerdekakan kita semua. Hendaknya kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang takut Tuhan, hendaknya kita berani melupakan apa yang ada di belakang kita. Jangan arahkan lagi ke sana karena ke sana tidak membawa damai, tetapi di depan kita Yesus Kristuslah yang membawa damai. Karena di dalam Yesus Kristus ada sukacita besar, ada damai sejahtera yang besar. Maka malam hari ini Bapak Ibu Saudara dan yang dikasihi oleh Tuhan, aku telah melupakan di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depannya. Paulus mengarahkan diri kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan ketika kita sudah memberitakan Injil, kata Alkitab, kita sendiri ditolak oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kita mempunyai kerinduan. Kita semua anak-anak Tuhan yang ada di dalam ruang Zoom ini masuk kerajaan sorga, amin. Kalau masuk ke dalam kerajaan sorga, maka mari yuk kita benahi diri dari sekarang. Yang pertama tadi saya bilang ketika kita mau berlomba dalam panggilan sorgawi, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang kedua, kita harus mengerjakan hal-hal yang berpusatkan kepada panggilan sorgawi. Dan yang ketiga adalah kita harus berani melupakan apa yang di belakang kita. Maka saya yakin dan percaya, ketika kita melupakan apa yang di belakang kita, maka kita berani memikul salib, kita berani menyangkal diri di hadapan Tuhan, kita berani mengikut Tuhan tanpa beban. Marilah menjadi pengikut Kristus yang terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat firman-Mu yang singkat ini Tuhan, kiranya Tuhan yang berikan kami pemahaman, kiranya Tuhan yang mengajarkan kami lebih lagi akan firman-Mu.
Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi jiwa kami. Firman-Mu adalah penopang dalam hidup kami di saat masa sulit kami. Kiranya kami semakin hari Tuhan, semakin merindukan Engkau. Semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Semakin hari kami semakin melakukan hal-hal yang berpusatkan kepada surgawi. Dan kami semakin hari semakin tidak lagi terikat dengan masa lalu kami. Tetapi kami memusatkan hidup kami ke dalam Tuhan Yesus Kristus, ke dalam panggilan surgawi. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.